Selamat datang di Catatan Informasi, channel yang akan menyajikan berita seputar sepak bola. Sebelum ke pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke berita yang pertama. Presiden Real Madrid, Florentino Perez membuat klarifikasi atas pernyataannya sendiri dalam sebuah wawancara terkait Kylian Mbappe. Dia nampaknya tak mau membuat Paris Saint-Germain tersinggung. Dalam wawancara bersama El Debate, Perez mengatakan pada Januari 2022 akan ada kabar soal kemungkinan Madrid mendatangkan Kylian Mbappe. Dia dengan gamblang menyebut proses itu bisa selesai. Pada bulan Januari, kami akan punya berita tentang Kylian Mbappe. Kami berharap pada 1 Januari 2022 semuanya bisa diselesaikan, kata Perez. Ucapan Perez itu kemudian membuat heboh pemberitaan media massa. Tapi tak berselang lama Perez membuat klarifikasi. Dia memberi penjelasan soal apa yang dikatakan dalam wawancara tersebut dan merasa ada yang disalahartikan. Yang saya katakan adalah kami harus menunggu sampai tahun depan untuk mendengar kabar darinya, selalu dengan menghormati Paris Saint-Germain yang memiliki hubungan baik dengan kami. Raksasa asal Turin Juventus dikabarkan bisa menjual dua pemain tengah mereka, Aaron Ramsey serta Weston McKennie, agar memiliki kesempatan untuk memboyong bintang AS Monaco Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni memang sosok yang sangat diminati oleh manajemen dari si nyonya tua, bahkan sejak jendela transfer musim panas lalu. Tetapi permintaan dari Monaco masih dirasa terlalu tinggi. Karena itulah, jika memang ingin kembali mengincar pemain berusia 21 tahun tersebut pada bursa transfer musim dingin, maka Juventus kini dikabarkan berpotensi melakukan penjualan terhadap beberapa gelandang mereka. Sebuah kabar menarik datang dari Zinedine Zidane. Manajer asal Prancis itu dilaporkan akan turun gunung untuk melatih Paris Saint-Germain. Package mengeklaim bahwa Zidane akan segera kembali ke dunia manajerial. Dia dilaporkan berpotensi menjadi manajer baru Paris Saint-Germain. Menurut laporan tersebut, manajemen Paris Saint-Germain sedang menggodok rencana untuk memecat Mauricio Pochettino. Manajemen Paris Saint-Germain kurang puas dengan performa tim mereka semenjak ditangani Pochettino. Di awal musim ini, Paris Saint-Germain juga menelan sejumlah hasil yang kurang baik meski tim mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Itulah yang membuat manajemen Paris Saint-Germain mulai kehabisan kesabaran dengan Mauricio Pochettino. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel meminta klub untuk menyelesaikan perselisihan kontrak dengan pemainnya Antonio Rudiger. Kontrak pemain asal Jerman ini akan selesai pada musim panas ini. Daily Express melaporkan bahwa sumber terdekat Rudiger menyarankan bahwa Tuchel ingin klub memperpanjang kontrak Rudiger. Pelatih asal Jerman ini dilaporkan ingin mempertahankan Rudiger untuk tetap di Stamford Bridge. Tuchel berharap bisa meraih kesepakatan dengan Rudiger dalam beberapa bulan ke depan. Rudiger memiliki nilai 10 juta euro setiap tahun untuk tetap tinggal di London. Real Madrid menjadi klub terbaru yang ikut mengejar tanda tangan pemain FC Salzburg, Benjamin Sesko. Dikutip dari Tribal Football Selasa 5 Oktober, Real Madrid menambah daftar klub yang berminat mendatangkan Sesko bersama dengan Bayern Munich, Liverpool, dan Manchester City. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Marcelo Brozovic nampaknya bukan kabar burung semata. Setan Merah dilaporkan mulai bergerak untuk mengamankan gelandang Inter Milan tersebut. Dilansir dari Calcio Mercato, Manchester United sudah mengerucutkan perburuan gelandang bertahan mereka. Kini Marcelo Brozovic menjadi salah satu prioritas transfer Setan Merah. Permasalahan yang diderita oleh Barcelona tidak hanya berkaitan dengan faktor finansial. Performa yang mengecewakan di dalam lapangan memberi tekanan tinggi kepada semua pihak terkait. Ronald Koeman sebagai pelatih utama dan para pemainnya terus mendapat kritik. Kegagalan menunjukkan performa yang konsisten dalam ajang La Liga dan Liga Champions memberi sorotan negatif terhadap beberapa pemain veteran. Gerard Piqué, bek tengah andalan Barcelona, beberapa kali mendapat kritik. Piqué juga ditarik keluar pada pertengahan babak pertama dalam laga kontra Benfica. Permasalahan bagi Piqué berpotensi memberi dampak signifikan baginya. Menurut laporan dari Sport, hubungan yang dimiliki Piqué dengan Juan Laporta membuat mantan bek Manchester United itu tersaing di dalam ruang ganti timnya saat ini. Asa Manchester United untuk mendaratkan Darwin Núñez dari Benfica nampaknya menemui kendala besar. Dilansir dari Defensa Central, MU mungkin akan berpikir dua kali untuk merekrut Núñez karena sang striker memiliki klausul rilis yang sangat mahal. Núñez dikabarkan memiliki klausul rilis sebesar 150 juta euro di Benfica. Harga ini tergolong cukup mahal untuk pemain seusia Darwin Núñez. Benfica cukup pede bahwa MU bakal berpikir dua kali atau bahkan membatalkan rencana mereka untuk merekrut sang striker. Juventus, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, dan Manchester City semua dikabarkan berminat pada Dusan Vlahovic dan mereka ini akan dibuat berada dalam siaga penuh usai sang penyerang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Fiorentina.
Presiden Fiorentina Rocco Commisso telah mengungkapkan bahwa sang striker Dusan Vlahovic tidak akan memperbarui kontraknya dengan klub meski pihak mereka telah menawarkan kontrak baru dengan nilai yang signifikan untuk membuat sang penyerang menjadi penghasil tertinggi di klub. Tentu saja berita ini akan menjadi kabar bagi para peminat penyerang berusia 21 tahun tersebut. Dengan Juventus dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mengontrak Dusan Vlahovic. Tapi dua raksasa Premier League, Tottenham Hotspur dan Manchester City, serta juara La Liga Atletico Madrid juga memiliki minat yang besar kepada pemain internasional Serbia tersebut. Manajemen Everton dikabarkan tertarik mendatangkan pemain Manchester United, Donny van de Beek, di bursa transfer Januari. Langkah itu akan mereka lakukan demi menyelamatkan sang gelandang dari jeratan bangku cadangan. Brands mengisyaratkan Everton akan kembali menjalin komunikasi dengan agen dari Van de Beek dan pihak Manchester United untuk melanjutkan negosiasi. Akan tetapi dirinya masih akan memantau perkembangan sang pemain karena jendela transfer paling dekat baru akan bergulir pada 3 bulan mendatang. Sebuah gosip baru beredar mengenai Arsenal. The Gunners dilaporkan akan mengamankan jasa Andrea Belotti dari Torino di tahun 2022. Sudah menjadi rahasia umum jika Arsenal membutuhkan striker baru di tahun depan. Ini dikarenakan performa kedua striker mereka, Alexander Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang, tengah tidak stabil sejak musim lalu. Kebutuhan Arsenal terhadap striker baru semakin mendesak setelah Lacazette digosipkan akan dilepas pada tahun 2022 mendatang. Jadi Arsenal kini mulai mencari kandidat yang tepat untuk lini serang mereka. Dilansir dari Calciomercato, Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Italia. The Gunners tengah mencoba untuk mengamankan jasa Andrea Belotti. Pemain incaran Barcelona, Dani Olmo, mengaku ingin kembali ke Camp Nou. Ia bahkan mengabaikan ketertarikan raksasa Spanyol Real Madrid yang juga berniat merekrutnya. Menurut laporan media Katalan El Nacional, seperti yang dilansir dari The Hard Tackle, Barcelona mendapat dorongan semangat yang besar dari Olmo. Penyerang 23 tahun yang kini masih membela RB Leipzig itu lebih suka kembali ke Camp Nou dibandingkan merasakan aroma persaingan di Santiago Bernabeu. Inter Milan dikabarkan telah berhasil meyakinkan kiper Ajax Amsterdam Andre Onana untuk bergabung pada tahun 2022 mendatang. Di sisi lain, tim biru hitam terus dikaitkan dengan Bernd Leno yang kini berseragam Arsenal dan Andre Onana yang bermain untuk Ajax Amsterdam. Kedua kiper tersebut kontraknya akan berakhir dengan timnya masing-masing pada musim panas tahun depan. Namun, menurut Fabrizio Romano, Inter Milan lebih memilih untuk mendatangkan Onana dan telah mencapai kesepakatan sejak bulan Juli kemarin.